Bapak Ibu, berikut kami sampaikan terdapat beberapa peraturan yang harus diketahui terkait dengan pembagian jam mengajar bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Yang pertama, peraturan atau Permendikbud nomor 35 dan 36 tahun 2018 tentang kurikulum 2013. Yang kedua, Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Yang ketiga, Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang keempat, Kemendikbudristek nomor 495 M 2024 tentang rincian ekuivalensi tugas tambahan lain guru, beban kerja kepala sekolah dan beban kerja pengawas sekolah. Yang kelima, Kemendikbudristek nomor 449 P 2024 tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan Kemendikbudristek. Yang pertama yaitu Permendikbud nomor 35 tahun 2018 tentang kurikulum 2013. Pada peraturan ini memuat mata pelajaran. Ini kami contohkan pada sekolah menengah pertama atau MTS. Sini memuat mata pelajaran, ada 10 mata pelajaran, kemudian jumlah jam mengajar pada setiap minggunya pada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini khusus bagi sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013. Selanjutnya Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Ini adalah kurikulum merdeka. Di peraturan ini memuat tentang alokasi waktu mata pelajaran. Ini kami contohkan sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Ini memuat tentang alokasi intrakurikuler per tahun, kemudian alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, dan total jumlah jam pelajaran per tahun. Selanjutnya di peraturan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Di peraturan ini memuat yang pertama dalam pasal 4 ayat 3 pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Jadi masing-masing guru harus memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Yang keempat, pelaksanaan pembimbingan dan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipenuhi oleh guru bimbingan dan konseling dengan membimbing paling sedikit 5 rombongan belajar per tahun. Selanjutnya di pasal 5 di ayat 1 disebutkan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7 huruf A sampai dengan huruf D diekuivalensikan dengan 12 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan dan konseling untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Di ayat 2, tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7 huruf E diekuivalensikan dengan 6 jam tatap muka per minggu bagi guru pendidikan khusus untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Kemudian disebutkan di pasal 6 ayat 1 tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7 huruf F meliputi A. Wali kelas, B. Pembina OSIS, C. Pembina ekstrakurikuler,
D. Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau PKG atau Ketua Bursa Kerja Khusus BKK pada SMK. Yang E. Guru piket. F. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi pihak pertama. Yang G. Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Guru. Yang H. Pengurus Organisasi Profesi Guru. Yang I. Tutor. Yang J. Koordinator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan K. Tugas tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini tugas tambahan ya, bagi guru. Kemudian di ayat 9, guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 8 melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu pada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh dinas. Selanjutnya yaitu peraturan Kemendikbudristek nomor 495/M/2024 tentang perincian ekuivalensi tugas tambahan lain guru, beban kerja kepala sekolah dan beban kerja pengawas sekolah. Dalam peraturan ini juga disebutkan tentang rincian ekuivalensi tugas tambahan lain guru. Yang pertama yaitu wali kelas, jumlah dan jangka waktunya. Satu guru mengampu satu kelas paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Ekuivalensi beban kerja per minggunya hanya 2 jam tatap muka. Selanjutnya yaitu pembina OSIS, jumlah dan jangka waktunya 1 guru dalam 1 sekolah, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Ekuivalensinya 2 jam tatap muka. Selanjutnya yang ketiga pembina ekstrakurikuler, jumlah dan jangka waktunya 1 guru untuk 1 kegiatan ekstrakurikuler tertentu, paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun. Ekstrakurikuler tertentu dilaksanakan minimal 1 kegiatan dalam 1 minggu dengan peserta didik berjumlah minimal 20 peserta didik. Ekuivalensi beban kerja per minggunya hanya 2 jam tatap muka. Yang keempat, koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jumlah dan jangka waktunya 1 guru dalam 1 sekolah, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Ekuivalensi beban kerja per minggunya hanya 2 jam tatap muka. Yang kelima yaitu Bursa Kerja Khusus BKK pada SMK. Jumlah dan jangka waktunya 1 guru dalam 1 sekolah, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Ekuivalensi beban kerja per minggunya hanya 2 jam tatap muka. Yang keenam, guru piket. 1 guru bertugas minimal 1 hari dalam 1 minggu. Ekuivalensi beban kerja per minggunya hanya 1 jam tatap muka. Yang ketujuh yaitu lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. 1 guru dalam 1 sekolah, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Ekuivalensi beban kerja per minggunya hanya 2 jam tatap muka. Yang kedelapan, tim kerja pengelolaan kinerja guru. Jumlah dan jangka waktu yaitu 1 guru yang menjadi koordinator tim kerja pada 1 sekolah, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Dalam jumlah guru berjumlah kurang dari 10 orang, maka pengelolaan kinerja dilakukan oleh kepala sekolah. Ekuivalensi beban kerja per minggunya hanya 2 jam tatap muka. Yang kesembilan, pengurus organisasi profesi guru. Jumlah dan jangka waktu 1 guru pada 1 jabatan dalam organisasi profesi, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Ekuivalensi beban kerja per minggu. Yang A, pengurus organisasi profesi guru tingkat nasional setara dengan 3 jam tatap muka. Yang B, pengurus organisasi profesi guru tingkat provinsi setara dengan 2 jam tatap muka. Dan yang ke C, pengurus organisasi profesi guru tingkat kabupaten kota setara dengan 1 jam tatap muka. Yang ke-10, tutor.
Jumlah dan jangka waktu, satu guru sebagai tutor bertugas maksimal 6 jam tatap muka, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Ekuivalensi beban kerja per minggunya, 1 jam tatap muka bertugas sebagai tutor sama dengan 1 jam tatap muka pelaksanaan tugas guru. Yang ke-11, koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jumlah dan jangka waktunya, 1 orang guru bertugas sebagai koordinator P5 untuk 1 sampai dengan 3 rombongan belajar, paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Ekuivalensi beban kerja per minggu, 2 jam tatap muka untuk setiap 1 rombongan belajar. Yang ke-12, yaitu sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Jumlah dan jangka waktu, guru yang ditugaskan sebagai TPPK untuk 1 sekolah paling singkat 1 bulan. Ekuivalensi beban kerja per minggu, A. Keanggotaan TPPK mempertimbangkan jumlah peserta didik dengan rasio. Selanjutnya yaitu keputusan Mendikbudristek nomor 449/P/2024 tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam peraturan ini memuat tentang kesesuaian bidang studi sertifikasi dengan mata pelajaran. Misalnya guru kelas itu sesuai dengan bidang studi sertifikasi guru kelas TK, guru kelas RA, bimbingan konseling, kemudian matematika, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, IPA, kemudian IPS. Jadi sertifikat pendidik baik guru kelas TK, guru kelas RA, guru kelas SD, guru kelas MI, matematika, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, IPA, IPS itu sesuai dengan mata pelajaran atau bidang tugas sebagai guru kelas, baik di kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka. Demikianlah informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.